Di sini saya akan membacakan tugas UAS saya, mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Soal yang pertama yaitu dalam praktik pembelajaran akidah akhlak sering ditemukan berbagai kendala, baik yang berasal dari peserta didik, guru maupun lingkungan belajar. Kemudian jelaskan faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan pembelajaran akidah akhlak serta solusi yang dapat dilakukan guru untuk mengatasinya. Nah, jawabannya itu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, faktor peserta didik, seperti kurangnya motivasi belajar dan perbedaan kemampuan memahami materi. Kemudian faktor guru, seperti metode pembelajaran yang kurang menarik dan kurangnya keteladanan. Kemudian ada faktor lingkungan, seperti pengaruh teman sebaya, keluarga, dan media sosial yang kurang mendukung. Kemudian ada faktor sarana dan prasarana, seperti terbatasnya media pembelajaran. Kemudian solusi yang dapat dilakukan guru, yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan menarik, memberikan teladan akhlak yang baik, kemudian menjalin kerjasama dengan orang tua, kemudian memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai, dan memberikan pembiasaan dan penguatan nilai-nilai akhlak. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan konsep internalisasi nilai iman dan akhlak dalam perspektif pendidikan Islam, analisis hubungan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam proses pembentukan karakter peserta didik di madrasah. Nah, jawabannya yaitu konsep internalisasi nilai iman dan akhlak dalam pendidikan Islam, yaitu internalisasi nilai iman dan akhlak adalah proses menanamkan nilai-nilai Islam sehingga menjadi bagian dari kepribadian peserta didik. Kemudian aspek kognitif, yaitu berperan dalam memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Kemudian ada aspek afektif, menumbuhkan kesabaran sikap dan kecintaan terhadap nilai-nilai tersebut. Kemudian ada aspek psikomotorik, diwujudkan dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk karakter peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. Kemudian soal nomor 3, yaitu uraikan hubungan antara materi akidah dan pembentukan karakter peserta didik. Kemudian bagaimana nilai-nilai keimanan dapat mempengaruhi perilaku sosial dan moral peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, dan berikan contoh konkret implementasinya di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, jawabannya hubungan materi akidah dengan pembentukan karakter peserta didik, yaitu akidah menjadi dasar pembentukan karakter dan perilaku peserta didik. Nah, kemudian nilai keimanan mendorong peserta didik untuk bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Keimanan juga mempengaruhi hubungan sosial agar saling menghormati dan membantu sesama. Kemudian ada contoh implementasi. Nah, di sekolah melaksanakan sholat berjamaah dan berkata jujur kepada guru. Kemudian ada contoh dari keluarga menghormati orang tua dan membantu pekerjaan rumah. Kemudian di masyarakat contoh implementasinya yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan ikut kegiatan sosial. Kemudian soal nomor 4, pilih salah satu materi akidah akhlak di madrasah atau sekolah, kemudian jelaskan langkah-langkah pembelajaran yang dapat menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, atau kepedulian sosial kepada peserta didik. Jawabannya, nah, langkah-langkah pembelajaran untuk menanamkan nilai kejujuran, contohnya pada materi akhlak terpuji tentang kejujuran. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, guru menjelaskan pengertian dan pentingnya sifat jujur, kemudian menyampaikan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin, kemudian mengajak peserta didik berdiskusi tentang manfaat bersifat jujur, kemudian memberikan tugas atau permainan yang melatih kejujuran, kemudian membiasakan peserta didik berkata dan bertindak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru memberikan penghargaan kepada peserta didik yang menunjukkan sikap jujur. Kemudian soal yang terakhir, soal nomor 5. Tuliskan satu ayat dan hadis beserta terjemahannya tentang pentingnya belajar ilmu dan akidah. Jawabannya, kalau dari ayat Al-Quran dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu
alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.